Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ustazah doakan santri ustazah yang solih dan solihah selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa belajar kembali. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenal sejarah kelahiran Nabi Muhammad. Tapi karena kisah kelahiran Nabi Muhammad itu sangat panjang, maka kita akan membaginya menjadi beberapa bagian. Bagian pertama yang akan kita bahas yaitu keadaan sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Kira-kira bagaimana ya kisahnya? Kalau kalian belum tahu kisahnya, apa kalian sudah siap mendengar ceritanya? Alhamdulillah, insya Allah semuanya sudah siap ya. Kita mulai ya ceritanya. Pada zaman dahulu, sekitar pada abad ke-14, penduduk Arab menanti peristiwa besar terjadi. Kira-kira peristiwa besar apa ya yang dinantikan oleh penduduk Arab? Penduduk Arab saat itu menunggu lahirnya bayi yang akan mengubah dunia, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Siapakah bayi yang dinantikan itu? Apa kalian ada yang tahu? Benar sekali. Jadi, bayi yang dinantikan itu ialah Nabi Muhammad. Bayi itu kelak akan menjadi nabi terakhir atau penutup para nabi dan akan menjadi nabi bagi seluruh umat manusia yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada umatnya. Masih ingatkah kalian apa saja kebiasaan orang Arab sebelum Islam? Ayo kita sebutkan satu persatu. Yang pertama, membunuh. Yang kedua, mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Dan yang ketiga, mereka suka mabuk-mabukan. Apa kalian juga tahu, ternyata di Mekah ada suku yang terbesar. Suku apakah itu? Benar sekali, suku Quraisy. Suku Quraisy ini adalah yang memelihara Ka'bah. Mereka yang menjaga dan membersihkan Ka'bah. Suku Quraisy juga biasanya membantu atau memberi minum kepada orang yang sedang melakukan perjalanan dan mereka merasa kehausan. Suku Quraisy juga sering menolong atau membantu orang yang sedang berhaji, baik itu memberikan tempat untuk berteduh atau memberikan minuman. Jadi, suku Quraisy memiliki beberapa kebiasaan baik, yaitu yang pertama, mereka itu dermawan atau pemurah. Jadi mereka suka menolong. Yang kedua, mereka melayani tamu dengan baik. Ketika ada tamu yang datang ke Mekah, mereka akan melayaninya dengan baik. Dan yang ketiga, mereka selalu menepati janji, tidak pernah ingkar janji. Pekerjaan orang-orang Quraisy yaitu berdagang dan menggembala ternak. Ternak yang mereka gembalakan ialah kambing dan juga unta. Sedangkan untuk yang berdagang, mereka suka berdagang di musim panas ke negeri Syam. Negeri Syam itu daerah Syria dan Irak. Dan pada musim dingin, mereka berdagang ke negeri Yaman. Nah, kisah penduduk Quraisy ini dijelaskan dalam surat Quraisy ayat 1-4. Insya Allah kalian semua sudah hafal ya? Ayo kita baca bersama surat Quraisy 1-4. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من
ju'in wa amanahum min khauf. Bagaimana? Sudah bisa membacanya semua kan? Tahukah kalian bahwa di suku Quraisy itu ada beberapa kelompok? Salah satu kelompoknya yaitu Bani Hashim. Bani Hashim ini dipimpin oleh Abdul Muthalib, yang mana Abdul Muthalib memiliki 10 orang anak. Anak yang pertama bernama Al-Haris, anak yang kedua Az-Zubair, anak yang ketiga Hajal, anak yang keempat Diror, anak yang kelima Al-Muqawim, dan anak yang keenam Abu Lahab, anak yang ketujuh Al-Abbas, anak yang kedelapan Hamzah, anak yang kesembilan Abu Thalib, dan anak yang terakhir yang ke-10 bernama Abdullah. Kemudian anak terakhir dari Abdul Muthalib yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib akhirnya menikah dengan seorang wanita dari Bani Zuhroh. Mereka, Bani Zuhroh itu orang yang mulia dan berwibawa. Wanita itu bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Aminah ini ialah wanita suku Quraisy yang mulia nasabnya dan juga kedudukannya. Alhamdulillah, setelah Abdullah dan Aminah menikah, mereka hidup dengan sangat bahagia. Hingga akhirnya Aminah mengandung. Dan bayi yang dikandung oleh Aminah inilah bayi yang dinantikan kelahirannya oleh semua orang. Semua keluarga dan masyarakat merasa gembira dengan kehamilan Aminah. Tapi pada saat Abdullah berusia 25 tahun, beliau meninggal dunia. Saat itu Aminah masih dalam keadaan hamil dan belum melahirkan. Nah, Abdullah meninggal saat itu sedang berdagang. Ketika perjalanan pulang, ia terjatuh dan akhirnya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Aminah yang ditinggalkan oleh suaminya akhirnya bersedih. Tapi Allah mengingatkan kita supaya kita jangan bersedih ya. Ayo kita baca ayatnya bersama. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Aminah yang saat itu ditinggalkan oleh suaminya merasa sangat bersedih dan beliau menangis. Namun beliau menyadari bahwa semua itu adalah takdir Allah yang tidak bisa dirubah. Beliau bersabar dan tabah atas semua cobaan itu, dan beliau merasa terhibur dengan buah hati yang akan dia lahirkan. Itu tadi kisah sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Apa ada yang tahu apa hikmah dari kisah tadi? Nah, ayo kita simpulkan bersama hikmahnya. Yang pertama, sabar ketika mendapat musibah, sebagaimana Aminah ketika ditinggal wafat oleh suaminya Abdullah. Yang kedua, berbuat baik dan saling menolong, sebagaimana suku Quraisy yang suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, yaitu menepati janji. Sebagai orang Islam, kita tidak boleh ingkar janji. Contohlah suku Quraisy yang selalu menepati janji. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai mempelajari kisah atau sejarah sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Semoga apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari Ustazah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.